wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Tetap semangat. Allah. Nah, barangkali ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Nah, masuk semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu kepada si Alvin. Silakan di doanya. Baiklah semuanya, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Garuda Pancasila ya, salah satu lagu yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Kita akan videonya ya. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ada siapa yang bisa memimpin tepuk PPK tunjuk tangan? Siapa bisa? Ayo, siapa yang berani? Berani? Masa jadi anaknya berani gimana? Siapa yang berani kita ke sini ya? Ke depannya silakan. Si Nabila ya. Lebih ya. Semangat ya nak ya. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Semangat. 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 Silakan duduk. Lanjut lagi. Nah, pada pagi ini kita belajar tentang benda kita dan wujud benda ya. Pelajaran kemarin kita telah belajar tentang benda di sekitar kita ya. Ada yang namanya benda padat. Ada benda lagi? Baik, apa lagi? Ya. Apa contoh benda padat? Kayu, apa lagi? Batu, ya. Meja, kursi, lemari dan banyak sekali. Ya. Jadi benda-benda sekitar kita banyak sekali. Kemudian ada lagi yang benda cair, apa contohnya? Nah, ini punya siapa ini? Nah, ini di sini tadi kan airnya air nak? Ya air minum ya. Minyak goreng. Kecap, apa lagi? Sabun dan banyak lagi ya. Sampo namanya ya. Setelah itu apa lagi? Benda padat, cair, apa lagi? Gas. Apa contohnya gas? Udara, asap. Api termasuk benda gas? Enggak ya. Jadi kalau benda gas itu tidak dapat dilihat, tapi gas itu bisa tidak dapat dilihat, tapi bisa diapakan? Kamu merasakannya? Coba kamu rasakan kipas itu. Apa yang kamu rasakan? Angin. Angin. Apa rasanya? Angin itu dingin atau seger ya, sejuk. Ya. Angin itu tidak dingin, dia sejuk. Ya. Pelajaran pagi ini Bapak
ulangi lagi ya bahwa tujuan dari pembelajaran. Nah, kita lihat tujuan pembelajaran pagi hari ini ya. Nampak? Nah, yang pertama dengan melengkapi konsep peserta didik dapat menjelaskan makna istilah kata tentang perubahan wujud dengan tepat ya. Tadi perubahan wujud ada dari kemarin ya. Kemudian yang kedua dengan mengelompokkan benda, peserta didik dapat mengidentifikasi wujud benda dengan tepat ya. Yang ketiga dengan kegiatan menulis, peserta didik dapat menyusun informasi tentang wujud benda dengan kalimat efektif ya. Kemudian yang keempat dengan memasangkan satuan berat, peserta didik dapat menyebutkan satuan berat baku yang bisa digunakan dengan tepat ya. Kemudian yang kelima dengan kegiatan menimbang, peserta didik dapat menimbang berat dengan satuan baku ya. Kemudian yang keenam dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, peserta didik dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Yang ketujuh dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, peserta didik dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Jadi nanti kamu dari hasil pembelajaran ini nanti tujuan ini ya. Kalau kita perhatikan ya, kita kemarin sudah belajar tentang benda di sekitar kita ya. Kita juga sudah tahu ya. Kemudian banyak manfaatnya juga ya. Jadi masing-masing benda itu banyak manfaatnya, baik yang benda padat, benda cair maupun benda gas. Sekarang perhatikan gambar kondisi ya. Nampak nah? Nah, yang nomor 1 itu coba siapa yang mengurai, bisa menjelaskan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Kamu jatuh tangan, gambar 1 dulu yang sebelah sana. Gambar apa itu? Termasuk enggak apa sana? Lihat gambar di sana. Ya, gambar apa di sana? Gambar apa? Batu, batu apa? Kenapa? Batu apa sana? Pernah melihat? Nah, di mana letaknya itu? Di dapur. Apa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu sama-sama ibunya. Iya, cobekan ya. Cobekan itu termasuk apa? Benda. Nah, ada. Kemudian yang di tengah. Tengahnya di atas. Air ya. Sifatnya apa? Cair. Ya. Kemudian apa dari sifat-sifat benda cair kemarin yang telah dipelajari? Benda cair apa sifatnya? Ya masih ingat? Benda cair. Kalau dituang ke botol misalnya gimana? Itu di tangan. Apa salah satu sifat benda cair? Pernah menuang air? Nah, seperti apa kira-kira kalau menuang air? Misalnya masukkan ke botol seperti apa? Kalau masukkan gelas seperti apa? Ya? Bentuknya berubah seperti wadahnya ya. Kemudian gambar yang ketiga, nampak sana? Gambar apa itu? Uap ya atau asap. Itu termasuk benda apa? Nah, sekarang kalau tanya, apa sifat dari benda gas? Apa sifatnya? Ya? Tidak bisa dipegang, ya, nggak pernah. Orang nggak bisa memegang gas, tapi dia bisa dirasa. Ya. Kemudian gambar yang keempat di bawah, ada bulat-bulat, ada yang itu batu. Nah, itu termasuk benda apa? Apa sifat benda padat? Sifatnya, contohnya bentuknya tetap.
Jadi dia walaupun dimasukkan ke dalam wadah, dia nggak berubah, ya. Berlawanan dengan benda cair, ya. Kemudian gambar yang ke 5 yang di tengah, cair. Dia lagi gambarnya lagi menuang air ke dalam gelas, ya. Masuk benda yang ke-6. Nah, dia lagi ibunya, misalnya ibu atau bapaknya lagi bikin kopi, ya kan? Apa yang keluar sana? Uap itu termasuk apa? Minyak gas, ya, karena tidak bisa dipegang, ya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan dari ini semuanya terus wujud benda itu? Benda cair, benda cair juga gas. Apa bedanya? Ada nggak bedanya? Ada. Kalau yang pertama bedanya bentuknya apa? Gambar pertama itu bentuknya apa? Ya, gambar satu itu bentuknya apa? Bisa berubah ya? Kalau ditaruh di ember bisa berubah? Enggak, ya. Jadi kalau benda padat sifatnya tidak berubah, ya. Kalau yang gambar kedua ke bawah sampai ke bawah, apa sifatnya? Ya, itu cair bendanya, ya. Sifatnya apa? Kita juga dituang di ember, dituang di apa lagi? Di gelas apa? Nah, apa sifat benda cair tadi? Bila dituang, bentuknya seperti wadahnya atau tempatnya, ya. Kalau yang gambar ketiga di bawah, gambar ketiga di bawah, wow, bagaimana sifatnya? Bisa berubah ya? Bisa berubah? Bisa, ya, bisa berubah. Dia kalau misalnya pernah kamu meniup balon? Nah, balon itu kalau ditiup, balonnya berubah nggak? Iya, membesar, ya. Tapi kalau ditusuk dengan jarum, kempes. Jadi kempes atau meletus. Kemana gasnya perginya? Dia terbang bebas, ya, terbang bebas. Sekarang kita masuk ke materinya, ya. Perhatikan videonya baik-baik. Saya bisa menyimaknya. Ulang lagi. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, aneka wujud benda itu sebagai anugerah Tuhan.
Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu? Apa yang akan terjadi adik-adik? Setiap benda itu mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Adik-adik telah mempelajari benda dan sifatnya. Adik-adik, coba kalian masih ingat tentunya ya, bahwa wujud benda itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Lalu kalau menurut kalian, wujud benda itu hanya ada satu saja, semua adalah benda padat. Apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, kacau ya adik-adik, kalau tidak ada benda gas kita tidak bisa bernafas. Kalau tidak ada benda cair kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, dan lain sebagainya. Maka wujud benda itu diciptakan Tuhan beraneka ragam itu supaya membantu manusia. Coba adik-adik amati bagan berikut ini. Nah, benda itu dibagi menjadi 3 wujudnya, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, benda padat itu sifatnya bentuknya tetap bisa dipegang. Contohnya meja, kursi, buku, dan bola. Lalu benda cair itu sifatnya bentuknya berubah sesuai wadahnya dan bisa dipegang. Lalu contohnya ada air, sirup, minyak goreng, oli, bensin, dan lain sebagainya. Berikutnya ada wujud benda gas. Nah, benda gas ini sifat-sifatnya bentuknya itu berubah-ubah sesuai wadahnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah. Ya, kemarin kita sudah belajar bahwa volume atau massa suatu benda gas itu berubah-ubah, dan banyak benda gas yang tidak bisa kita lihat adik-adik. Yang bisa kita lihat adalah asap dan awan. Nah, benda gas ini tidak bisa dipegang. Contohnya ada udara, asap, oksigen, gas dalam balon, dan lain sebagainya. Pilihlah satu tempat untuk melakukan pengamatan adik-adik. Lalu perhatikan benda-benda yang ada di tempat tersebut. Lalu kalian bisa mencatat benda-benda yang ditemukan pada tabel seperti berikut ini. Nah, Kak Citra di sini sudah memberikan contoh tentang pengamatan Kak Citra. Nama bendanya adalah buku. Nah, bahan pembentuknya apa itu buku? Oh, bahan pembentuknya adalah kertas. Lalu wujud bendanya apa? Padat, cair, atau gas? Ya, buku itu wujud bendanya adalah padat. Lalu fungsinya untuk apa? Oh, untuk dibaca, untuk menulis, untuk menggambar, dan lain-lain. Lalu ada nama benda yaitu air. Bahan pembentuknya ya air ya adik-adik ya. Lalu wujud bendanya itu termasuk dalam benda cair. Nah, kegunaannya atau fungsi benda itu untuk mandi, minum, menyirami tanaman, dan lain sebagainya. Lalu benda yang Kak Citra amati berikutnya adalah meja. Nah, meja itu terbuat dari kayu, termasuk dalam benda padat. Nah, fungsinya apa? Untuk meletakkan suatu benda, untuk belajar, dan lain sebagainya. Lalu Kak Citra mengamati udara. Waduh, udara nggak bisa diamati, tetapi bisa dirasakan adik-adik. Nah, bahan pembentuknya ya udara, wujud bendanya adalah gas, dan fungsinya itu untuk bernafas makhluk hidup, khususnya itu adalah oksigen adik-adik. Lalu benda yang kelima yang Kak Citra amati adalah minyak goreng. Nah, minyak goreng ini terbuat dari pohon kelapa sawit adik-adik ya. Nah, wujud bendanya apa? Oh, cair. Fungsi bendanya ya untuk menggoreng atau memasak. Coba sekarang adik-adik bisa sebutkan benda-benda lain yang kalian amati di sekitar kalian. Lalu kalian tuliskan bahan pembentuknya apa, wujud bendanya apa, dan fungsi dari benda tersebut. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan itu berwujud benda padat. Apakah adik-adik pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Apakah ada timbangan berwujud cair atau timbangan berwujud gas? Tentunya tidak ada adik-adik. Pertanyaannya, apakah ada timbangan yang selain benda padat?
Misalnya timbangnya pakai air, ada nggak? Nggak ada ya. Jadi semua timbangan itu biasanya menggunakan benda padat ya, karena dia bisa menahannya. Ya. Perhatikan videonya. Itu wujudnya adalah benda padat. Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari disebut dengan berat. Nah, satuan massa atau satuan berat ini ada kilogram atau kg biasanya disingkatnya, ada gram dan ada ounce. Nah, ketiga satuan ini saling berhubungan adik-adik. Yuk kita lihat hubungannya apa antara kilogram, gram dan ounce ya adik-adik ya. Nah, amati gambar berikut. Ini ada gula, beras, dan tepung. Nah, gula dan beras ini beratnya sama-sama 1 kilogram, sedangkan tepung beratnya hanya 1 ounce. Gula 1 kilogram ketika ditimbang dengan timbangan yang ukurannya ounce itu menunjukkan angka 10. Nah, berarti 1 kilogram 10 ounce. Lalu beras 1 kilogram diukur dengan timbangan yang satuannya gram itu sama dengan 1000 gram. 1 ons diukur dengan timbangan gram, maka di sini sama dengan 100 ons. Jadi gambar satu ini menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Lalu gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan yang gambar ketiga itu menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi bisa kita ambil kesimpulan adik-adik bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Lalu 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons itu sama dengan 100 gram. Nah, adik-adik harus mengingat satuan ini ya. Kalian nanti akan belajar mengubah satuan berat. Tentukanlah satuan berat yang tepat. Nah, di sini ada beberapa soal. Kita akan menentukan satuan berat yang tepat. Apakah kilogram, gram, atau bisa wakilkan jamnya. Coba. Berat badan Udin. Udin tuh nama apa? Manusia atau orang. Berat Udin adalah 30 apa? Semangat, semangat. 30? Ya semangat, 30? Gram atau kilogram? Kilogram ya. Kemudian yang kedua, siapa bisa baca? Tulisannya gede-gede itu siapa bisa baca? Tangan. Ya si Nabila. Ibu membeli telur seberat 1. Satu apa? Siapa bisa? Satu apa? Tunjuk tangan. Coba si Coba yang bisa tunjuk tangan. Ibu membeli telur seberat 1 apa? Gram. Satu on. Bisa 1 on. 1 on buat 1 butir gitu ya. Mungkin belum ada 1 butir. Nah, sekarang siapa yang bisa? Ibu membeli telur 1 apa? Semangat. 1 kilo ya. Kemudian yang ketiga, siapa bisa baca nomor 3? Pas 3 nggak bisa baca, maklum nanti ya. Ya, Arvin, nomor 3. 3 apa? Tunjuk tangan, yang bisa tunjuk tangan. Ya. 3 gram. Ya semangat ya. 3 gram, Pak. Gitu ya. Jangan lemah ya. Yang nomor 4 siapa bisa baca? Ya, si Pasha. 250 apa? Tunjuk tangan. Gram ya. Masa si Nabila saja yang lainnya tunjuk tangan semangat ya. Siapa bisa baca nomor 5? Ya, si Nabila. Nafisa ya, Nafisa. Nah, untuk masak, sekarang 100 apa? 100? Semangat 100? Iya, 100 gram. Kalau 100 kilo itu untuk pesta ya.
kilo. Jadi itu nanti ada APD-nya ya. Kita lanjutkan selanjutnya pelajarannya. Kita lompati aja biar mudah ya. Sederhana ya Kak, nggak boleh pelit. Seberat 1. Nah coba untuk membuatku kalau 100 gimana? Orang tua Lani itu cukup berada loh. Namun Lani anak yang sederhana. Coba, siapa yang bisa membaca tunjuk tangan? Ya, yang lainnya, yang lain. Yang bisa baca di papan tulis. Nampak tulisannya? Siapa bisa tunjuk tangan membaca? Ya, Nabila aja yang lain. Yang lain? Tasya bisa baca. Siapa sih? Pak? Naila bisa baca? Coba namanya? Alia bisa baca? Coba yang keras suaranya. Tadi udah jawab. Ya dibaca. Kalau yang keras suaranya. Siapa bisa mengartikan apa itu hidup sederhana? Tapi dibaca baik-baik. Apa itu hidup sederhana? Tunjukkan siapa? Ayo. Ya. Ya, jadi hidup sederhana artinya hidup yang tidak berlebihan, menggunakan harta dengan secukupnya, tidak berlebihan, tidak berfoya-foya. Ya. Kita dengar ya, kita kan. Selanjutnya, ya. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Adik-adik, Lani ini sebenarnya orang yang kaya, tetapi mereka tetap hidup sederhana. Lani juga selalu membantu orang tuanya. Nah, coba adik-adik kalian bisa diskusikan bersama dengan teman-teman kalian ya. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, di sini ada kata rendah hati, mubazir. Serta menceritakan kita untuk tidak boros. Jadi jangan boros ya adik-adik ya. Nah, di sini ada 3 contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, bersikap sederhana dalam berpakaian, makanan, dan minuman. Tidak menggunakan barang-barang mahal. Yang penting itu bersih dan pantas. Yang kedua, bersikap sederhana dalam belanja, yaitu hanya membeli barang-barang yang dibutuhkan saja. Yang ketiga, contoh sikap hidup sederhana adalah bersikap sederhana dalam menggunakan kendaraan dan barang elektronik. Jika masih layak untuk digunakan, maka tidak usah membeli yang baru dulu. Itu tadi 3 contoh sikap hidup sederhana adik-adik. Jadi kalau kita bisa memakai baju, memakan itu secukupnya saja ya. Kalau pakai baju, nggak mewah. Pakai motor juga supaya kalau kita bisa berjalan aman dinaiki, ya bisa membuat kita selamat. Ya. Tapi kan kita lihat video saja tentang hidup sederhana ya. Nanti kita diskusi. Pak Lilir, Pak, orang bisa melebu dosa ini, padahal kamu harus masuk. Lanjutlah. Istirahat. Halo. Kita belajar bersama.
saat bertanya, ketiga gambar tersebut menunjukkan perilaku yang berlebihan. Lalu, seperti apakah hidup sederhana Saya itu? rombe. Coba perhatikan, anak ini sedang makan sayur-sayuran. Dia makan secukupnya. Makan secukupnya tidak akan membuat dia merasa kekenyangan. Nah, ada juga anak yang suka menabung. Anak ini suka sekali menabung dan dia selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung dan hidup secara hemat. Dan yang ketiga, ada anak yang suka membeli. 83. Ketiga gambar tersebut Lebih merupakan 88. contoh hidup secara sederhana. Awak 83. Hidup sederhana yang kita lakukan akan memberikan manfaat untuk kita semua, yaitu menghargai apa yang sudah kita miliki dan bersyukuri segala nikmat pemberian Tuhan. Yuk kita bersama-sama menentukan manakah kata yang menunjukkan hidup sederhana. Kata yang pertama, tidak berfoya-foya. Ada kata pamer, ada kata boros, dan sombong. Mana yang besar? Manakah jawabannya? Ya, tidak berfoya-foya. Betul sekali. Mantap. Jawabannya adalah tidak berfoya-foya. Tidak berfoya-foya adalah contoh hidup sederhana. Dengan tidak berfoya-foya, maka kita akan menghargai uang yang kita punya, serta membeli barang-barang yang kita butuhkan. Jadi, sudahkah kalian melakukan hidup sederhana? Jika belum, yuk lakukan hidup sederhana. Sekarang, Pelajarannya kan tentang wujud benda, kemudian menimbang, ya, dan tentang hidup sederhana. Sekarang kita buat kelompok untuk berdiskusi. Ayo kita buat satu kelompok, ada yang 3, ada yang 4 ya. Berhitung nanti yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Dari mana? Semuanya istirahat. Nah, silakan cari temannya, ya. Yang sebelah sini dan sana, jangan berkepet ya. Silakan. Kalau sini diangkat, dia nggak boleh di. Ayo, cepat. Mejanya dijadikan sama aja. Kelompok 2 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 3. Ini biasa. Satu meja jadi 2 meja. Kelompok 1 mana tadi? Sana. Di sini aja lah, sini. Silakan dikerjakan. Aktivitas apa yang dilakukan? Aku sih baca loh. Supaya Allah sampai Pak Indra terserah dia. Pada Ini kan main aku Yura. izin tidak bisa. Kayak pen aku lagi.
langsung LKPD yang kedua enak ya. Itu yang ada warna, ada kotak-kotaknya. Nah, itu di situ dan di sini ya. Jangan tulis gantian nggak apa-apa. Nanti yang presentasi juga gantian. Jadinya supaya tampil semangat gitu ya. Ini ada juga yang kalkulator itu kan. Ditulis sama kelompoknya ya nak ya. Di atas kelompok berapa sih kan ada kelompoknya situ. Kelompok 1, kelompok 2 gitu. Di atas saja. Boleh yang tempat kosong sini boleh. Nah, di tempat kosong boleh, pokoknya di tempat kosong. Boleh dicari ya, Pak. Ya, dan secukupnya kan ya, kalau nggak muat nggak usah dihitung. Biasanya agak kecil-kecil dikit nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Saling berdiskusi, ya. Jadi yang agak susah dicari sama-sama, pecahkan sama-sama. Di buku apa TH juga ada sana, kalau masih ragu memang ada. Di alat tadi lama juga bisa di video tadi. Kenapa? Yang susah saja. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 2 sana ya. Yang sila-sila boleh tampil menampilkan hasil diskusinya. Jangan lihat ibu bukunya situ. Mau bikin? Iya silahkan. Cepat ya, jangan lama-lama ya. Kalau nggak cukup, nggak usah semuanya. Ada diisi lebih dari 2 juga apa? Udah hampir selesai. Yang nggak ada nggak usah dibaca, yang jelas-jelas saja. Angkat kan? Angkat itu dia, terus saya kali. Udah nggak? Tinggal 19 menit. Tunggu lah ya. Kumpulkan aja. Nah, kalau udah nanti tampil salah satu dulu ya. Silakan ditampil, ayo. Siapa yang cepatnya? LKPD pertama dulu, gak apa-apa, ayo silakan. Di siapa? Ditampilkan dulu. Siapa yang bisa udah
LKPD pertama. Ayo sini teman, cepat. Ayo. Ya. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan hasil diskusi kelompok iwan. Ya. Benda pada cair gas padat bentuknya kecil bisa dipegang. Contoh meja, kursi, dan bola. Benda cair bentuknya berubah sesuai bentuk warnanya. Bisa dipegang. Contoh air, sirup, minyak goreng, dan bensin. Benda gas bentuknya berubah-ubah sesuai warnanya, memiliki elemen dan massa yang berubah-ubah tidak bisa diubah. Contohnya udara, asap, oksigen, dalam galon. Ya, tepuk tangannya semuanya. Iya. Sudah siap semuanya? Ya, kelompok kita aja ya. Bukannya dulu, itu bukan angkatnya. Nanti yang kelompok ada LKPD maksudnya. Kumpulkan semuanya dulu. Kumpulkan aja. Itu bukan. Ya, kumpulkan dulu. Ada lagi? Waktu habis. Ayo, kumpulkan semuanya. Mana? Kumpulkan aja. Ada lagi? Nah, ya. Kan jadi nama kelompoknya kan? Kita isi LKPD selanjutnya ya. Sudah siap? Kemudian LKPD yang kedua tentang pengamatan. Nah, ini mengisi satuan berat ya. Nah, waktunya cepat saja, 5 menit saja. Ya, 5 menit. Gak usah lama-lama. Ini satu. Ingat, ini satu. Di apa ini materi ada di sini? Yo. Cepat ya, waktunya 5 menit. Kalau dia nggak apa-apa kalau capek gantian. Udah belajar tadi? Kemarin udah belajar. Ya. Ayo semangat. Semangat. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa nama kelompok. Ya, jangan lupa nama kelompoknya. Siap? Belum. Nah, tinggal masukkan satuannya ya. Masukkan satuannya. Tadi kelompok 1 ya. Kelompok berapa tadi? Ini satu, Pak. Oh, 1. Oh, ya berarti kelompok 2 ya tadi. Nanti kelompok gantian yang tampil. Sudah siap? Ya silakan ke depan. Yuk, tampilkan hasil diskusinya. Yang sudah menyimak ke sini. Gambar 1 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 10 on. Gambar 2 menunjukkan bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Gambar 3 menunjukkan bahwa 1 on sama dengan 100 gram. Dah, tepuk tangannya. Ya. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang satuannya lagi ya, satu. Sudah siap? Ini aja, ini biasa. Ini biasa ini. Siap? Nah, biar tadi belum tampil kan? Nah, silakan ke depan. Ayo, silakan tampil. Ya sudah, boleh dikumpul ya. Kelompok. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan
mengerjakan diskusi. Dan keras soalnya lah, yang keras soalnya. Berat badan Udin adalah 30 kilo. Ibu membeli telur seberat 1 kilo dan cabai seberat 1 kilo. Berat cincin ibu adalah 3 gram. Gula basi yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 oz. Ibu memerlukan bawang seberat 100 gram untuk masak. Sudah siap? Ya, tepuk tangannya. Silakan dikumpul ya, silakan dikumpul. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Ayo. Sudah siap? Bagus. Ya, LKPD yang ketiga lagi ya. LKPD yang terakhir nanti ada evaluasinya. Lihat petunjuknya. Lihat petunjuknya. Pak, tolong apa ke sana kelompok. Iya, petunjuknya dibaca dulu. Petunjuknya dibaca dulu, jangan langsung. Apa petunjuknya? Lihat petunjuk di atasnya. Ini dibaca dulu, nah ini dibaca dulu apa? Tapi salah pengisiannya. Ya jangan gitu, ayo kita naik kelompok terus semangat. Tidak boleh saling menyalahkan. Ya. Ada lagi, lihat lebih baik. Ada lagi, mungkin lebih dari satu. Ya dibulatin, ada tuh sana petunjuknya. Punya teman, melingkari ya, melingkari. Ya seperti kayak bentuknya. Ya kamu cocok, kamu lingkari gitu. Sesuai dengan petunjuknya. Makanya sebelum menjawab, dibaca dulu petunjuknya. Sudah siap? Ya, yang tampil lagi kelompok mana yang mau tampil ke depan? Kelompok 2 silakan ke depan. Ya. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana, rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, hemat. Ya, tepuk tangannya. Ya. Udah siap semuanya kan? Silahkan dikumpul. Nah, coba lagi. Udah siap semuanya. 10 menit, Pak. Silakan. 10 menit. Di full name kan? Silakan tempat duduknya masing-masing kita evaluasi bekerja di sini. Oke? Diangkat jangan di gantian tempatnya antri ya. Sini ada keterangannya kelas 3 diberi nama. Nilainya jangan diisi ya, namanya saja, nama kamu masing-masing. Nama kerja boleh, nama kerja boleh. Kerja sendiri nggak boleh, saling mencetak. Dapat semuanya. Ini Fania. Fania. Kerja sendirian ya. Nah, cepat itu. Dan diisi silahkan dilingkari sana ya, atau disilang boleh ya, ABC-nya yang isi
isian diisi. Isian singkat di sana. Yang ABC itu nomor 1, 2, 3, 6. Kemudian 11 ya. 10, 11. Yang isian itu nomor 7, 8, 9. Kemudian nomor 12, 13, 14. Itu yang isian. Baca dalam hati aja. Baca dalam hati. Ya. Baca itu Pak. Soalnya yang tidak jelas boleh bertanya. Tapi isinya jangan ya. Yang boleh bertanya cuma soalnya saja, pertanyaannya. Yang nomor 7, 8, 9 itu diisi ya, nggak disilang. Gitu soalnya. Yang nomor 10 baru ABC. 10, 11, 12. Gimana? Udah siap? Gimana? Iya, di sini sudah. Apa yang maksud dengan dia? Sini. Tadi waktunya 10 menit ya. Tinggal 5 menit. Lihat gambar petanya tuh, ada gambar pasar sekolah. Iya.
Yang paling kiri itu gambar sekolah. Yang paling sebelah mana ya? Sebelah sini ya. Sebelah sini sekolah. Yang paling sebelah sini rumah sakit ya. Sebelahnya ada pasar ya. Pasar dan pos ya, pos. Dekat rumah sakit itu pos. Dekat pos lagi pasar. Yang paling kiri sekolah. Nah, lihat di sana ada kan jaraknya sana. Bisa? Waktunya Bapak kasih waktu 1 menit, cepat. Yang ketiga 1 menit. Menit. Oke, kan? Ya, silakan dikumpulkan sudah ya. Jangan lupa diberi nama. Nah, kumpulkan ini. Silakan duduk pada tempatnya masing-masing. Duduknya nak ya, duduk. Kan? Kita sudah belajar dan tadi sudah melihat videonya, pembelajarannya. Kemudian sudah berdiskusi, ya, kita sudah melanjutkan hasil diskusinya. Kemudian kita sudah mengerjakan evaluasi atau menjawab masing-masing ya sendiri-sendiri. Dari kesimpulan tersebut siapa yang bisa menyimpulkan tentang benda bentuk wujud benda tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan benda ada di mana? Kemudian untuk satuan beratnya gimana? Kemudian hidup sederhana seperti apa? Siapa bisa menerangkan benda itu apa saja? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan, ayo, berani. Nah, ya. Benda apa saja? Ya, silakan ke sana. Lalu ke sana. Benda, termasuk benda, macam-macam benda, silakan. Termasuk benda adalah benda apa? benda kaca, cair dan gas. Ya, tepuk tangannya. Kalau misalnya tadi yang tentang hidup sederhana, siapa yang bisa tulis tangan? Apa itu hidup sederhana tadi? Tulis tangan. Hidup sederhana. Masih ingat? Ya, jangan sebanyak keras suaranya. Hidup sederhana adalah ya, semangat. Hidup sederhana itu maksudnya makannya yang banyak atau jajannya yang banyak atau pakainya yang mewah atau gimana? Ya? Ya, coba apa itu hidup sederhana? Adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Ya, jadi hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berfoya-foya, jadi menggunakan harta secukupnya. Ya. Barangkali untuk materi pada pagi hari ini sekian. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu daerah ya. Kalau yang kemarin kita belajar menyanyikan apa-apa pisang ya. Sekarang menyanyikan di daerah kita sendiri ada Minang yang namanya Kampung Jauh Minimarto. Ya. Kita nyanyi sama sambil tepuk tangan ya. Boleh sambil tepuk tangan. Kanak-kanak ya. Ya, boleh.
sudah menyanyi bersama tentang apa lagu Kapuan. Lagu daerah mana? Minang. Daerah? Yang Minang itu di mana? Aduh, Minang itu daerah kita dari mana, namanya provinsi apa provinsinya? Itu kabupatennya. Provinsinya? Minang itu provinsi apa namanya? Sumatera? Aduh, gimana ini? Kalau tidak tahu, Minang itu di daerah Sumatera, disingkat dengan Sumbar. Ya, tadi tanya apa itu Sumbar? Sumatera Barat. Ya. Apa sukunya? Suku Minang. Nanti ya. Dan makanan juga Kapuan. Ya. Barangkali kita sudah bernyanyi. Sekarang kita tepuk semangat lagi ya sebelum kita. Siapa yang bisa di tangan? Ini mau mikir. Iya. Semangat ya. Lagi semangat baru gitu ya. Ayo, berdiri semuanya. Kenapa? Semangat baru. Semangat baru. Asik-asik jos. Iya, silakan duduk ya. Pelajaran pada pagi ini sekian. Kita sudah belajar tentang wujud benda. Dan mudah-mudahan kita kedepannya lagi pelajaran selanjutnya kita tetap semangat ya. Dari Bapak banyak salah dan jangan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.